Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirenia Ika Rupasati dengan NIM 210901501051 dari kelas D Prodi Akuntansi S1 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal S6 5B, yaitu laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan juga laporan posisi keuangan. Nah, di dalam soal ini sudah disajikan data-data untuk dibuatkan laporan laba rugi bentuk tidak langsung, laporan ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan bentuk laporan, dan juga menjelaskan apa saja perbedaan dari laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan langsung, serta perbedaan laporan posisi keuangan bentuk laporan dan bentuk akun. Nah, soalnya yaitu akun-akun dan saldo berikut ini muncul dalam buku besar PT Katata untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2016. Yang pertama saya akan membuatkan laporan laba rugi bentuk tidak langsungnya. Ini dia adalah laporan laba rugi PT Kantata bentuk tidak langsung. Nah, untuk penjualannya dan untuk akun-akun yang digunakan yaitu akun penjualan dengan saldo 8.925.000.000, beban pokok penjualan sebesar 5.620.000.000. Jadi laba brutonya itu sebesar 3.305.000.000. Diambil dari 8.925.000.000 dikurang dengan 5.620.000.000, jadi laba brutonya yaitu 3.305.000.000 rupiah. Masuk ke beban operasi. Beban operasi itu ada dua, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu beban penjualan dan juga beban administrasi. Nah, untuk beban penjualannya sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu beban gaji penjualan sebesar 850 juta, beban iklan sebesar 420 juta, beban penyusutan peralatan toko sebesar 33 juta, beban penjualan lain-lain sebesar 18 juta. Nah, jumlah dari beban penjualannya ini yaitu sebesar 1.321.000.000 rupiah. Masuk ke beban administrasi, yang pertama adalah beban gaji kantor sebesar 540 juta, beban sewa sebesar 48 juta, beban asuransi sebesar 24 juta, beban penyusutan peralatan kantor sebesar 10 juta, beban perlengkapan kantor sebesar 4 juta, dan beban administrasi lain-lain sebesar 6 juta. Jadi jumlah dari beban administrasi yaitu sebesar 632 juta rupiah. Nah, untuk menghitung total beban operasional yaitu jumlah beban penjualan ditambah dengan jumlah beban administrasi. Jadi totalnya itu sebesar 1.953 juta rupiah. Jadi laba operasinya yaitu sebesar 1.352 juta diambil dari laba bruto dikurang dengan total beban operasi. Nah, dengan laba brutonya dengan sebesar 3.305 juta dikurang total beban operasi sebesar 1.953 juta. Jadi total dari laba operasi yaitu 1.352 juta rupiah. Masuk ke pendapatan dan beban lainnya, hanya ada satu, yaitu beban bunga sebesar 12 juta. Jadi laba netonya yaitu laba operasi dikurang dengan beban bunga, jadi totalnya sebesar 1.340 juta rupiah. Jadi untuk laba dari PT Kantata ini sebesar 1.340 juta rupiah. Masuk ke laporan ekuitas. Soalnya yaitu siapkan laporan ekuitas pemilik. Nah, bentuk dari laporan ekuitas pemilik ini sama dengan dalam perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu laporan ekuitas pemilik bentuknya itu sama. Yang pertama itu modal Gali Iskandar pada tanggal 1 Juni 2016 sebesar 431 juta rupiah. Laba neto tahun berjalannya sebesar 1.340 juta rupiah diambil dari laporan laba rugi yang ini sebesar 1.340 juta rupiah. Dikurangi penarikan itu artinya prive sebesar di datanya itu prive Gali Iskandar itu sebesar 300 juta,
Jadi dikurangi penarikan sebesar 300 juta. Jadi kenaikan pada ekuitas pemiliknya yaitu 1.340.000.000 dikurang dengan penarikan sebesar 300 juta. Jadi total kenaikan pada ekuitas pemilik itu sebesar 1.040.000.000 rupiah. Jadi modal Gali Iskandar pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar 431 juta ditambah dengan 1.040.000.000, jadi totalnya 1.471.000.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke soal ketiga, siapkan laporan posisi keuangan bentuk laporan dan asumsikan bahwa porsi wesel bayar jangka pendek adalah 7 juta rupiah. Nah, bentuk laporan posisi keuangan bentuk laporan itu dia tidak berdampingan, tetapi posisinya itu vertikal. Jadi aset lancar, kita masuk ke aset dulu. Aset itu terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan juga aset tetap. Nah, aset lancar terdiri dari kas sebesar 92 juta, piutang sebesar 450 juta, persediaan sebesar 382 juta. Kenapa persediaan itu sebesar 382 juta sedangkan di datanya itu 375 juta? Nah, di sini dikatakan di laporan posisi keuangan bentuk laporan ini, persediaan pada akhir periode itu dilaporkan sebagai aset lancar dan bagian lancar dari wesel bayar sebesar 7 juta itu dilaporkan sebagai liabilitas jangka pendek. Jadi persediaan yang tadinya 375 juta ditambah dengan 7 juta jadi totalnya 382 juta. Selanjutnya masuk ke perlengkapan kantor sebesar 10 juta, asuransi dibayar di muka sebesar 12 juta. Jadi total dari aset lancar ini sebesar 946 juta rupiah. Selanjutnya masuk ke aset tetap. Aset tetap terdiri dari peralatan kantor sebesar 220 juta, dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 58 juta. Jadi total dari peralatan kantor dikurang dengan penyusutannya sebesar 162 juta rupiah. Selanjutnya ke peralatan toko sebesar 650 juta, dikurang dengan penyusutannya sebesar 87.500.000, jadi total dari peralatan dikurang penyusutannya yaitu 562.500.000 rupiah. Jadi jumlah dari aset tetapnya yaitu sebesar 724.500.000 rupiah. Nah, dari semua ini jumlah asetnya itu sebesar 1.670.500.000. Diambil dari jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah aset tetap. Selanjutnya kita masuk ke bagian liabilitas. Liabilitas itu terdiri juga dari dua, yaitu liabilitas jangka pendek, yaitu liabilitas yang masa jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun atau 1 tahun periode akuntansi. Nah, sedangkan liabilitas jangka panjang itu jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun periode akuntansi. Nah, liabilitas jangka pendek itu terdiri dari utang usaha sebesar 48.500.000, utang gaji sebesar 4 juta, dan jumlah wesel bayar sebesar 7 juta rupiah. Karena dalam soalnya ini ada instruksi bahwa asumsikan bahwa porsi wesel bayar jangka pendek adalah 7 juta rupiah. Jadi jumlah dari liabilitas jangka pendeknya yaitu sebesar 59.500.000 rupiah. Masuk ke liabilitas jangka panjang, wesel bayarnya itu sebesar 140 juta rupiah. Jadi jumlah dari liabilitas yaitu liabilitas jangka panjang ditambah liabilitas jangka pendek itu sebesar 199.500.000 rupiah. Masuk ke ekuitas pemilik, modal Gali Iskandar ini sebesar 1.471.000 rupiah diambil dari laporan ekuitas yang ini. Jadi jumlah dari liabilitas dan ekuitas pemilik adalah 1.670.500.000 diambil dari jumlah liabilitas ditambah dengan
jumlah dari ekuitas. Nah, bisa dilihat bahwa jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik itu seimbang sebesar 1.670.500.000. Kita masuk ke instruksi yang keempat, yaitu jelaskan secara singkat bagaimana perbedaan laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan bentuk langsung, dan bagaimana perbedaan laporan posisi keuangan bentuk laporan dan bentuk akun. Di sini saya sudah menjelaskan yang bagian A itu perbedaan laporan laba rugi bentuk tidak langsung dengan bentuk langsung. Nah, laporan laba rugi bentuk tidak langsung atau biasa disebut sebagai multiple step income statement adalah laporan laba rugi yang berisi beberapa bagian, subbagian, dan subjumlah. Laporan laba rugi tidak langsung ini menampilkan informasi yang lebih lengkap. Setiap elemen dibagi lagi menjadi beberapa kategori, seperti contohnya akun beban yang seperti tadi dibagi lagi menjadi akun beban penjualan dan juga akun beban administrasi. Sedangkan untuk laporan laba rugi bentuk langsung atau biasa disebut sebagai single step income statement adalah laporan laba rugi yang menekankan jumlah pendapatan dan jumlah beban sebagai faktor yang menentukan laba neto. Laporan bentuk ini memuat data pendapatan, beban, dan laba perusahaan dalam satu baris. Selanjutnya bagian B, jelaskan bagaimana perbedaan laporan posisi keuangan bentuk laporan dan juga bentuk akun. Nah, laporan posisi keuangan bentuk laporan atau report form atau bentuk stafel adalah laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk vertikal seperti yang disajikan tadi, yang mana setiap pos aset dan akan dilaporkan pada bagian atas, lalu di bawahnya diikuti dengan pos liabilitas dan juga pos ekuitas pemilik. Sedangkan untuk laporan posisi keuangan bentuk akun atau account form atau yang biasa disebut sebagai bentuk kontrol adalah bentuk laporan posisi keuangan yang mana pos aset, kewajiban, dan juga ekuitas pemilik akan disajikan secara berdampingan. Jadi dia itu di sebelah kiri itu berbentuk sebelah kiri itu bagian aset dan sebelah kanan itu bagian dari liabilitas dan ekuitas pemilik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.